teman-teman menyampaikan atau men-share atau memviralkan video ini. Mudah-mudahan beliau menonton atau melihat bahwa harus, tidak boleh tidak, karena menurut ilmu penembus perbatasan yang saya miliki, hanya dialah satu-satunya manusia yang ada di Indonesia ini yang mampu merubah aturan manusia menjadi aturan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku semua atau teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Kali ini mungkin kalian kaget karena tumben pakaian atau penampilan saya seperti ini. Saya berpenampilan kayak gini teman-teman karena saya mencintai Nabi saya sampai keturunannya dimanapun berada. Hanya itu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menonton sedikit videonya kepulangan penjemputan pas dia dijemput di bandara. Saksikan videonya ini. Itulah teman-teman videonya tadi waktu cucu Nabi kita mau dijemput di bandara Soekarno-Hatta, yang begitu bikin merinding, kadang-kadang menangis, kadang terharu, merinding melihat kecintaan para pengikutnya dan para umat Islam, kalau memang dia betul-betul mengerti bahwa cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berarti bagi kami umat Islam sebenar-benarnya. Dengan begitu antusiasnya masyarakat datang berbondong-bondong, walaupun bukan agama Muslim, agama Islam semua. Kadang-kadang juga ada agama-agama lain, tentara, polisi, pihak bandara, semuanya kagum dan semuanya merinding pasti yang ada di tempat itu. Lantunan salawat dan lagu-lagu bela Islam yang telah mereka lantungkan akan bikin bulu kudu kita merinding teman-teman. Saya saja dari jauh, walaupun tidak ke sana, tapi saya hanya menyaksikan di YouTube. Kadang-kadang air mata mau keluar, merinding, betapa kagumnya Acis Pertiwi melihat kecintaan umat Islam kepada cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saya cuma lihat di YouTube atau lihat dari jauh, tidak sempat hadir ke sana, tapi saya merasakan apa yang mereka rasakan teman-teman. Kali ini saya bikin khusus videonya hanya untuk membahas beliau, cucu junjungan kita, cucu Nabi kita, cucu umat Nabi umat Islam. Sangat besar harapan kami kepada beliau. Tidak terlebih khusus meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita tidak patut. Sebenarnya saya paling pantang dan paling takut meminta tolong kepada manusia sebenarnya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari jauh, dilihat dari luar,
hanya dia yang bisa mengumpulkan, hanya dia yang punya pengikut yang terlalu banyak kalau saya lihat. Jadi makanya saya punya harapan, mudah-mudahan Al Habib Muhammad Rizik Syihab menonton video saya ini, ataukah Habib-Habib lain yang menonton video ini, bahwa seharusnya beliau menjadi seorang pemimpin di negara ini. Seharusnya, tidak boleh tidak. Karena apa? Sudah cukuplah negara kita Indonesia ini terlalu melampaui batas, terlalu melenceng, terlalu jauh dari kuadratnya yang sebenar-benarnya. Karena apa? Tidak pernah menerapkan undang-undang atau aturan Tuhannya. Ini saya bikin video singkat teman-teman, supaya teman-teman menyampaikan atau men-share atau memviralkan video ini. Mudah-mudahan beliau menonton atau melihat bahwa harus, tidak boleh tidak. Karena menurut ilmu penembus perbatasan yang saya miliki, hanya dialah satu-satunya manusia yang ada di Indonesia ini yang mampu merubah aturan manusia menjadi aturan Tuhan yang seharusnya kita pakai bagi manusia yang diciptakan sama Tuhan kita. Tidak boleh tidak. Jadi mudah-mudahan perjuangannya tidak sampai situ saja. Mudah-mudahan perjuangan beliau tidak sampai hanya mengumpulkan massa berjuta-juta orang begitu. Mudah-mudahan tidak sampai segitu teman-teman. Mudah-mudahan perjuangan beliau bisa merubah atau mengembalikan kita ke ajaran yang sebenar-benarnya. Bisa mengembalikan negara ini atau negeri ini, negeri tercinta kita ini, ke jalan yang sebenar-benarnya sesuai dengan aturan Tuhannya. Karena Indonesia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan manusia yang ciptakan teman-teman. Makanya kemarin video-video saya kemarin itu ada yang membahas betapa sombongnya kita manusia, lalai tidak memakai aturan Tuhan kita. Padahal kita mayoritas Islam yang sangat mengerti aturan Tuhan. Walaupun agama-agama lain pasti mengerti dan pasti mereka akan ikut. Karena kita lihat sudah penjemputan Habib Muhammad Rizik Syihab yang dijemput, walau bukan cuma Islam, non-Muslim datang menjemput berbondong-bondong melihat dan melambaikan tangannya. Itu bisa dilihat semua teman-teman. Karena apa? Mereka pasti rindu dengan kedamaian. Mereka pasti rindu dengan keadilan. Mereka pasti rindu dengan kebaikan. Itulah mereka sebenarnya yang rindukan. Tapi apa? Negara tidak menjamin semua itu saat ini, dari dulu sampai sekarang. Karena kita tidak memakai aturan Tuhan yang sudah dibikinkan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan beliau Habib Muhammad Rizik Syihab menonton dan mau meneruskan perjuangannya. Jangan cuma sampai di sini. Kalau menurut pendapat saya, jangan cuma sampai di sini. Jangan cuma sampai mengumpulkan massa. Jangan cuma sampai berkoar-koar di luar pemerintahan. Karena apa? Tidak akan ada yang bisa merubah kalau bukan kita masuk di dalamnya. Itu sudah dilihat dari apa fenomena kejadian-kejadian dahulu sampai sekarang. Kalau kau tidak bisa sedangkan kau masuk saja di dalamnya jadi pemimpin, belum tentu kau bisa merubahnya. Apa yang terjadi sekarang, dulu sampai sekarang, 75 tahun Indonesia sudah merdeka, tidak bisa memakai aturan Tuhannya 100%. Padahal itu yang seharusnya mereka pakai. Begitu teman-teman. Jadi kami menaruh harapan sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kami berjuang untuk menerapkan aturan-Mu karena aturan-Mu lah yang terbaik bagi kami. Aturan-Mu lah yang segala-galanya, yang terbaik bagi kami, bukan aturan manusia. Begitu teman-temanku atau saudara-saudaraku seiman atau sepaham dengan saya. Tapi kalau ada yang tidak sepaham dengan saya, itu pasti perlu dipertanyakan. Siapa yang berani membantah, memakai aturan Tuhan itu jelek, berarti itu orang tidak kenal Tuhan. Siapa yang berani mengatakan bahwa Indonesia ini tidak boleh memakai aturan Tuhan, itu perlu dipertanyakan, karena Indonesia ini Tuhan yang membikinnya. Indonesia serta seisinya hanya Tuhan yang bikin, hanya Tuhan yang punya. Siapa yang bilang kalau aturan Tuhan tidak bisa dipakai di Indonesia ini, itu pasti perlu dipertanyakan keimanannya kepada Tuhannya. Sangat jelas teman-teman. Biar kau belajar di agama lain, pasti percaya bahwa Tuhan itu cuma satu. Makanya sebenarnya alangkah sombongnya kita sudah ini. Tidak usah dibahas lagi lah, karena kemarin saya sudah membahasnya teman-teman. Makanya kita punya harapan, karena saya waktu saya lihat ini videonya, cucu Nabi kita ini dijemput di bandara, sampai di rumahnya berlinang air mata, merinding, menyentuh dalam hati. Itulah yang terjadi sebenar-benarnya. Jadi kami punya harapan bahwa negara kita ini, seandainya aja saya tinggal di luar negeri, saya tidak urus. Cuma saya tinggal di sini baru saya tahu ilmunya, saya tahu pelajarannya. Jadi itu susahnya teman-teman. Kau bilang kenapa kau pergi saja di sana? Bagaimana saya mau pergi? Saya lahir di sini. Saya lahir di Indonesia, lahir di bumi pertiwi ini, dan mengetahui apa aturan yang sebenarnya. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan Indonesia ini? Siapa yang ciptakan bumi dan langit ini? Kita tahu, jadi susah kalau tidak menyampaikannya kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ingin jadi menjabat jadi pemerintah. Karena apa? Sudah melenceng, sudah terlalu jauh. Jadi makanya mudah-mudahan Al-Habib menonton video saya ini. Habib manapun, sampaikanlah, dukunglah cucu Nabi kita ini. Karena apa? Kalau cuma di luar berkuar-kuar, tidak akan pernah merubah sesuatu. Ingat itu. Biar kau berkuar-kuar di luar, tidak akan pernah merubah sesuatu. Karena sepanjang sejarah kita sudah pelajari, ulama kita berkuar-kuar, berbusa-busa mulutnya, hanyalah di penjara semata. Jadi kalau kita tidak masuk dan bilang tidak boleh Islam masuk, tidak ada bilang tidak ada, Nabi dan sahabat-sahabatnya pernah memerintah. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Ingat itu teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya. Sampaikanlah, dukunglah bahwa kita mudah-mudahan Al-Habib tidak berjuang hanya di luar saja. Mudah-mudahan kita semua umat Islam atau umat manapun yang cinta dengan kedamaian, karena saya yakin kalau Islam yang memerintah pasti aman dan damai. Karena apa? Sejarahnya kelihatan. Turki menerapkan Islam, menerapkan aturan Tuhan. Adakah agama lain yang terganggu? Tidak ada, kecuali orang yang tidak punya agama, itu yang terganggu. Malaysia menerapkan aturan Tuhan walaupun tidak 100%. Adakah agama lain di Malaysia yang terganggu? Brunei, Arab Saudi, adakah agama lain yang terganggu? Dan adakah agama lain yang dibantai?
walaupun kita ini Islam yang memerintah. Karena apa? Orang yang betul-betul mengerti aturan Tuhan yang sebenar-benarnya hanyalah orang Islam. Karena 4-5 kitab yang diturunkan Tuhan, yang disempurnakan dalam Al-Quran, disitulah semua kesempurnaan yang ada di dalam Al-Quran. Aturan-aturan Tuhan yang sebenarnya kita harus pakai. Tidak boleh tidak. Karena terlalu sombong kita kalau tidak mau memakainya. Dan semua sudah diaturkan. Aturannya masuk WC saja ada aturannya, makan saja ada aturannya. Apalagi cuma mengurus negara sekecil ini. Dan tetap saya berpegang teguh bahwa aturan yang seharusnya kita pakai itu adalah aturan Tuhan. Aturan Tuhan lah yang seharusnya kita pakai, bukan aturan bikinan manusia. Hanya itu pendapat saya teman-teman. Dan itulah keinginan saya yang ada terbesit dalam benak, pemikiran, hati, sesuai ilmu menembus perbatasan yang saya miliki. Makanya belajar jangan terlalu dangkal. Harus kupergunakan semua panca indera yang diciptakan Tuhan kepada kau, kalau kamu tahu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Habib Muhammad Rizik Syihab tidak sampai di sini saja perjuangannya, tidak sampai cuma di luar pemerintahan. Kalau perlu yang harus jadi presiden, harus, tidak boleh tidak, karena dialah yang mengerti aturan Tuhan yang sebenar-benarnya. Hanya dia yang saya lihat di Indonesia ini menurut ilmu batin yang saya miliki. Dengan dibantu para ulama, pasti ulama para membantu semua. Pasti agama-agama lain yang pengen kebaikan membantu semua. Tidak mungkin tidak. Karena mereka pasti cinta dan kedamaian. Islam atau aturan Tuhan menginginkan kedamaian, bukan kekisruhan seperti ini. Walaupun Tuhan menciptakan dua, tapi janganlah lebih banyak kejelekan daripada kebaikan, karena itu pasti Tuhan marah. Ingat itu. Oke, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, wabil khusus saya minta maaf kepada Habib, junjungan saya, cucu Nabi saya. Kalau ada kata-kata saya salah atau hilaf, mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan juga Al-Habib menonton video saya ini dan mau melakukannya, karena kalau tidak pasti dia tahu konsekuensinya. Karena bisa, bukan tidak bisa. Seandainya dia tidak bisa, tidak mungkin. Saya mau bilang begini, dia sudah tahu, biarpun saya tidak bilang, dia sudah tahu harus dan tidak boleh tidak, dan harus merubah aturan manusia menjadi aturan Tuhan. Tidak boleh tidak. Ingat itu teman-temanku, saudara-saudaraku, marilah kita dukung cucu Rasulullah kita ini. Jangan cuma berjuang di luar, berkuar-kuar di luar. Karena apa? Biar ku cungkir balik, biar ku salto belakang, tidak akan pernah ku merubah sesuatu kalau cuma di luar. Karena yang di dalam yang bertanggung jawab. Baru di dalam lah yang kita bisa menggerakkan. Karena kita lihat sejarahnya kan, dari dulu sampai sekarang begitu Pak. Dari dulu sampai sekarang begitu. Tidak ada yang bisa merubah tatanan ini kecuali di dalam sendiri. Dan itulah yang mereka pakai, yang benci kepada Tuhannya, yang tidak mengenal namanya Tuhan, itu yang dia pakai. Dia masuk dalam pemerintahan dan merubah tatanan kehidupan manusia yang seharusnya memakai aturan Tuhan, tapi memakai aturannya sendiri, aturan manusia. Jadi kalau ada ulama atau kiai atau syekh, tapi kali ini saya cuma melihat satu, mudah-mudahan dia dengarkan, dan sebenarnya dia sudah tahu. Biarpun saya tidak bilang apa-apa, dia sudah tahu sebenarnya. Makanya kita dukunglah,
Marilah kita dukung 100%, dukung sepenuhnya sampai jadi pemimpin. Dan sesungguhnya bukan cuma pemimpin umat Islam, bukan cuma mensejahterakan umat Islam, dia harus mensejahterakan semua manusia yang diciptakan kepada Tuhannya. Itulah agama yang sebenar-benarnya, saudaraku. Tapi kalau kebaikan pasti ada hambatannya, insya Allah ada. Tapi kan kita tidak kerja karena diri sendiri, kita kerja karena Tuhan, kita kerja karena Allah, bukan kerja karena kita merasa mampu. Tidak ada itu. Oke, saudaraku, mudah-mudahan kita semua bisa tercerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa merubah dan kembali ke jalan yang sebenar-benarnya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.